Suara KWND, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penerapan derivatif pada perusahaan. Nah, untuk yang pertama akan Oke, baik. Untuk CDS atau Credit Default Swap ya adalah derivatif atau kontrak keuangan yang memungkinkan para investor untuk menukar atau mengimbangi risiko kreditnya dengan risiko para investor lainnya. Misalnya jika saya sebagai pemberi pinjaman khawatir bahwa pinjaman saya itu akan gagal, maka pemberi pinjaman dapat menggunakan Credit Default Swap atau CDS ini untuk mengimbangi atau menukar risiko tersebut. Untuk menukar risiko gagal bayarnya itu pemberi pinjaman memberi kredit default swap dari investor lain yang setuju untuk mengganti pemberi pinjaman jika pemberian tersebut mengalami kegagalan. Oke, selanjutnya itu adalah contoh cara kerja CDS. Nah, di sini ada investor, kemudian ada perusahaan investasi dan juga perusahaan asuransi. Nah, di sini investor ingin melakukan investasi ke perusahaan investasi sehingga dia mengasuransikan obligasinya. Nah, kemudian investor ini nantinya akan mendapatkan bunga dari perusahaan investasi, yang mana bunga yang didapatkan oleh investasi tersebut akan diasuransikan ke perusahaan asuransi sehingga investor tersebut harus membayar premi kepada perusahaan asuransi. Nah, dengan catatan di sini, jika seandainya nanti perusahaan investasi ini mengalami gagal bayar atau nilai obligasinya jatuh, maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk membayar kompensasi berupa nilai sekuritas, obligasi dan juga bunga kepada investor. Pertanyaan di sini saya akan menjelaskan tentang CCS. CCS ini merupakan kontrak antara dua pihak untuk menentukan pertukaran pokok dan suku bunga dari dua mata uang yang berbeda selama satu periode. Di mana nasabah dapat menukar dana dalam suatu mata uang yang dimilikinya pada saat ini dengan dana dalam mata uang lainnya. Namun pada saat jatuh tempo, maka dana tersebut akan ditukar kembali ke dalam mata uang akan ditukar kembali kepada mata uang asal. Nah, kemudian seperti ini contohnya ini bagaimana cara kerjanya cross currency swap, yaitu misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Saya ambil salah satu contoh saya, misalnya perusahaan A, di mana perusahaan A ini adalah merupakan perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat. Jika dia berdomisili di Amerika Serikat, maka otomatis dia akan menggunakan mata uang US dollar. Namun perusahaan A ini memiliki keperluan di mana pembayaran itu harus dilakukan dalam mata uang rupiah atau mata uang negara Indonesia. Nah, di sini ada dua pilihan. Dan yang pertama yaitu adalah perusahaan A meminjam kepada bank A atau menukarkan US dollarnya ke bank A, tapi mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. Karena seperti kita ketahui, apabila kita menukarkan mata uang asing dalam sebuah bank domestik, pasti bank itu akan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan jika kita menukarkan misalnya sama USD atau sama rupiah, itu bunganya lebih rendah dibandingkan jika kita menukar antara USD dengan rupiah pada negara yang memiliki mata uang USD. Nah, sehingga perusahaan A ini memiliki opsi kedua. Opsi kedua itu adalah dapat melakukan cross currency swap. Nah, cross currency swap ini di mana perusahaan A ini akan mengadakan kerjasama atau mencari sebuah bank swap, di mana bank swap ini berfungsi untuk menjadikan layanan cross currency swap. Nah, apa itu cross currency swap? Bagaimana cara kerjanya? Ya, yang pertama itu di mana bank swap ini akan memberikan bunga yang harus dibayar oleh perusahaan A, tapi dengan imbalan bahwa bunga tersebut tidak akan berubah dan tidak akan terpengaruhi oleh nilai fluktuasi kurs. Karena seperti yang kita ketahui, apabila misalnya seandainya dolar menguat sementara rupiah melemah, ataupun rupiah menguat sementara dolar melemah, maka perusahaan A ini harus membayar lebih banyak bunganya pasti akan bertambah karena mata uangnya melemah sementara mata uangnya yang diingin tukar naik, jadi dia harus membayar uang lebih banyak. Nah, oleh karena untuk mencegah fluktuasi kurs yang menyebabkan kenaikan bunga, makanya perusahaan A ini melakukan cross currency swap dengan bank. Nah, bank ini akan mencari dua perusahaan yang akan melakukan cross currency swap yang sama. Nah,
Setelah terjadi corresponding swap ini, keuntungannya adalah perusahaan A tidak perlu takut lagi terhadap nilai kurs yang kadang naik, kadang turun atau fluktuasi kurs. Dan yang kedua, bunga yang didapat itu lebih rendah dibandingkan dengan bunga apabila dia memiliki di bank domestiknya. Selanjutnya adalah kasus penerapan CDS pada perusahaan American International Group. Latar belakangnya adalah banyaknya debitur MBS yang gagal bayar berdampak pada jatuhnya pasar properti, sehingga investasi MBS banyak ditinggalkan dan banyak investor yang diklaim kompensasi atas hancurnya nilai aset investasi MBS kepada perusahaan. Dan permasalahannya adalah perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi semua investor yang meminta kompensasi atas jatuhnya nilai aset investasi MBS melalui kontrak CDS yang telah disepakati dengan perusahaan. Kemudian ada dampak dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu perusahaan akan kehabisan dana dan pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Dan solusinya itu pemerintah akan melakukan bailout dengan dana sebesar 85 miliar US dollar untuk menyelamatkan perusahaan. Nah, sehingga yang kita dapat lihat ini pada kronologi ini itu pertama adalah seperti ini. Pertama dia berdiri dari para debitur di mana bank ini atau bank yang berada di Amerika Serikat kala itu mengeluarkan sebuah obligasi yang bernama obligasi mortgage, di mana memberikan pinjaman kepada debitur untuk membeli sebuah rumah dengan memberikan pinjaman berupa obligasi mortgage atau surat utang atau yang kita sudah sebut sebagai obligasi. Nah, yang terjadi di sini adalah para debitur Derivatif adalah perjanjian atau kontrak yang keuntungannya tergantung dengan nilai aset. Oh, nilai aset yang dimasukkan gitu ya. Lalu kenapa kok ambil ID? Kenapa kok tidak ambil Garuda? Kok tidak ambil Dalamonda atau apa? Kenapa case-nya itu yang kok ambil? Kami mengambil AIG karena ini perusahaan AIG merupakan perusahaan yang terkena dampak di AIG Amerika. terkena dampak di Amerika pada kondisi ekonomi 2008 yang terdampak langsungnya adalah AIG. Jadi makanya yang kami ambil itu adalah perusahaan AIG. Terus apa kaitannya dengan derivatif? Kenapa bisa? Kaitan itu dengan derivatif di mana AIG ini kan mengeluarkan sebuah produk derivatif yaitu CDS pada investor. Nah, seperti kita ketahui bahwa derivatif adalah kontrak antara dua pihak yang salah satunya contohnya swap. Nah ini kredit, contohnya adalah kredit swap ini merupakan salah satu contoh derivatif karena melibatkan dua pihak. Dia kan derivatif kontrak dua pihak. AIG kontrak dengan Para investor. Investor. Dan investor banyak dirugikan karena itu. Pertama investornya dapat menguntungkan, yang dirugikan itu AIG Pak, karena kan kalau CDS ini kan Pak dia serahkan kepada investor. Oke, good ya. Berarti AIG yang dirugikan ya. Ini mau ambilin atau mau pulang? Ambil dari bumi. Iya, ambil putar bunyi. Iya deh. Oke ya, good. Jangan dulu, bagaimana